Kenapa saya pilih tema sore ini kepribadian ganda? Karena inilah yang terjadi di akhir-akhir ini, orang bisa mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu sebagai kita ibu-ibu atau perempuan yang bergabung di dalam woman movement, kita sama-sama cross check diri kita ya. Jadi kita nggak lihat orang, tapi kita lebih refleksi ke dalam diri kita sehari-hari. Baiklah, tadi Bu Ningsi sudah kenalkan ya. Jadi saya tidak usah lagi mengenalkan diri karena memang sambil pelayanan kita harus bisa membagi waktu ya Ibu-ibu ya. Nah, Ibu-ibu pernah kan dengar kepribadian ganda ya? Pernah dengar ya? Atau mungkin kalau dalam istilah psikologinya Schizophrenia. multiple personality Oh, disorder atau disasosiatif ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini adalah penyakit mental. Kalau dilihat dari tinjauan psikologisnya ini adalah penyakit mental yang tidak banyak, akan tetapi ada. Nah, ibu-ibu, ada beberapa film. Kalau kita lihat ada film yang menunjukkan lebih dari satu kepribadian. Coba nanti ibu-ibu di YouTube buka itu drama Korea. Filmnya itu Kill Me Heal Me. Kill Me Heal Me ya ibu-ibu ya. Nah, di film itu ada anak laki-laki yang punya 7 kepribadian. Nah, ada buku juga yang kita baca itu Sybil ya atau Sibyl, dia punya 16 kepribadian. Ya, jadi tadi ada drama Korea yaitu juga dia punya 7 kepribadian. Kemudian ada buku juga Sibyl itu juga bercerita seseorang punya 16 atau 17 kepribadian gitu ya. Jadi kurang lebih eh, dia tidak menunjukkan jati diri dia sesungguhnya seperti apa. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kepribadian ganda kalau kita lihat dari sisi psikologinya, ya ibu-ibu ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi demikian ibu-ibu? Mengapa ini terjadi demikian? Kalau hari ini senang, kalau mungkin ada orang bilang gini, kalau hari ini senang terus besok enggak gitu ya. Kadang sedih juga, apakah ini termasuk ke dalam kepribadian ganda? Gitu. Ibu-ibu jangan terjerat dengan istilah kepribadian ganda. Kita semua asumsinya disatukan. Jadi kepribadian ganda itu bukan ke arah bipolar ya. Nah, jadi kalau di dalam yang namanya itu bipolar, kalau ibu-ibu lihat ya bipolar eh, itu merupakan gangguan kepribadian juga. Jadi pengidap kondisi ini mengalami perubahan suasana hati yang sangat ekstrim gitu. Jadi pengidap bipolar ini bisa merasakan sedih, depresi, bahkan kebahagiaan itu tiba-tiba meluap-luap gitu loh. Tapi tiba-tiba sedih lagi. Nah, jadi itu beda ya. Jadi beda antara bipolar dan kepribadian ganda. Nah, kembali kita ke kepribadian ganda yang hari ini kita mau bahas ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu sudah mengerti kok anak saya di sekolah diam aja, ya, di rumah diam aja kok di sekolah dia kok bisa seneng ya sama teman-temannya ceria banget. Apakah ini disebut dengan kepribadian ganda? Tidak ya ibu-ibu ya. Jadi kepribadian ganda itu selang dalam beberapa jam atau hari dia punya kepribadian yang sangat berbeda dari personality yang kita sorot. Ya, misalnya hari-hari ini ya, tomboy, ceria, kemudian hobinya beda, tapi besok dia bisa berubah menjadi seorang perempuan yang sangat feminim sekali, ya, pemalu. Bahkan itu bukan yang dibikin-bikin atau sengaja dibuat-buat, tapi memang seperti itulah kepribadian yang ada di dalam dirinya dan itu sangat berkaitan dengan kesehatan mentalnya. Bagaimana caranya kita tahu kita memiliki gangguan mental atau tidak? Dari mana kita tahu, ibu-ibu? Ya, dari mana kita tahu? Bagaimana caranya? Kalau kita mengerti kondisi kita seperti itu, setiap orang itu punya sedikit, sedikit saja ya, tiap dalam diri orang itu ada gangguan mental ya. Menurut psikologi, saya lupa namanya. Jadi dia katakan bahwa tiap orang itu ada punya kecenderungan sedikit ya, ada gangguan mentalnya. Jadi besar kapasitasnya seperti apa itu tergantung bagaimana dia bisa meresponinya. Nah, ibu-ibu, eh,
Oleh karena itu saya pikir kita perlu cek ya. Jadi kalau sekarang anak muda kan udah suka ya, dan bukan anak muda, udah zaman sekarang ini orang bisa dapat melihatnya lewat media sosial. Kita bisa lewat TikTok, IG ya, banyak banget ya. Orang bisa koreksi dirinya ya. Saya ini OCD gitu ya. Saya ini bipolar. Padahal bukan seperti itu. Padahal salah. Jadi mari kita coba cek. Kita pergi ke psikiater ya Ibu, psikolog juga, atau ada konselor di gereja atau di lembaga Kristen. Nah, kalau ada gejala-gejala simptom yang berbahaya sebagai konselor, mungkin di gereja saya sebagai hamba Tuhan ya, pelayan, itu banyak kecenderungan kita bisa membaca jemaat kita ketika dia di gereja dan ketika kita kunjungan ke rumahnya, atau ketika kita tiba-tiba datang, ibu-ibu. Jadi kita bisa lihat seperti apa kehidupan mereka. Nah, jadi ketika mereka ada di gereja dalam keadaan ceria, ceria berlebihan, saya juga kadang-kadang merasa ada sesuatu, ya. Mungkin Tuhan kasih kepekaan kepada setiap hamba Tuhan ya, atau mungkin orang tertentu bisa membaca gejala atau bagaimana gestur seseorang itu, ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau ada gejala simptom yang berbahaya sebagai konselor di gereja, saya contohnya mengarahkan mereka untuk yang bersangkutan ke psikiater. Jadi ke psikiater bukan karena udah sakit jiwa, ini kita emang orang gila, bukan begitu ya. Jadi untuk melihat kita ini tingkat depresinya seperti apa, tingkat gejala kepribadiannya itu, ada gangguan dalam kepribadiannya itu besar gak ya? Gitu loh. Makanya kadang-kadang ya di dalam kita pergi ke psikiater, kadang-kadang kita dikasih tes gitu ya, MMPI atau apa gitu ya. Jadi mengerti gimana apakah kita itu mengalami stres tinggi sehingga memunculkan hal seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini perlu sekali ya. Jadi kita kalau konseling kita bisa ke psikiater, atau mungkin juga nanti psikiater kita arahkan orang itu ke psikiater, psikiater memberikan obat karena depresi berat itu perlu dicek gitu ya. Itu mempengaruhi juga dengan mental tadi sehingga menimbulkan kepribadian ganda. Nah, jadi cek kesehatan mental kita ya ibu-ibu ya. Jadi kalau bicara kesehatan mental jangan langsung alergi dengar istilah itu. Karena sekarang manusia tingkat stresnya tinggi, problem banyak. Jadi perlu untuk diarahkan. Banyak Tuhan kasih cara lewat psikolog, lewat konselor, lewat psikiater juga. Nah, sekarang kita melihat nih, fisik kita ini ya. Sorry saya nggak bisa besarkan ya Bu Ning karena laptop saya ada gangguan ya. Nah, jadi sekarang fisik kita bagaimana merasakan fisik kita? Orang yang belum sakit perlukah dicek? Mungkin kita bertanya seperti itu ya. Coba. Orang yang belum sakit perlukah dicek? Nah, jadi kita lihat. Nah, banyak sekali orang nggak berani ya cek fisik. Kenapa? Satu, ya bisa jadi kondisinya dia nggak punya uang, finansialnya terbatas ya ibu-ibu ya. Jadi kemudian kan mau makan aja, hidup sehari-hari aja susah, boro-boro mau general check up gitu ya ibu-ibu ya. Kemudian kebanyakan orang tidak mau, mereka berkata saya sehat-sehat saja kok. Untuk apa saya pergi general check up? Tiba-tiba stadium 4 berat penyakitnya ada ya, kita nggak ngerti ya. Jadi kita perlu juga untuk general check up. Nah, ada orang yang juga merasa nggak mampu. Tadi saya katakan itu finansialnya jadi pertimbangannya ya. Jadi ketahuan juga, takut ketahuan juga sakit yang dideritanya. Kemudian mereka juga ketahuan kalau misalnya ada teman-temannya atau mereka berpenyakit berat. Nah, kalau nggak ketahuan tiba-tiba repot kan ya kalau sudah parah. Nah, ibu-ibu, jadi kita perlu juga ya untuk sesekali kalau Tuhan kasih berkat, kita boleh general check up untuk bisa mengantisipasi. Kemarin itu saya general check up, puji Tuhan di Prodia. Saya udah wanti-wanti pasti ada. Karena kok badan saya belakangan kemarin itu nggak enak ya ibu-ibu ya. Saya saya takutnya asam urat atau kolesterol karena saya bawa pulang dari Medan itu makannya luar biasa tanpa direm ya. Karena kalau di sana itu makanan itu kan enak ya, murah meriah. Pokoknya mantep ya, sampai lupa mau pulang. Tapi saya pikir saya harus olahraga gitu ya. Saya harus olahraga dan ketika saya dicek ternyata aman, saya pikir saya juga ini badan udah mulai nggak bener ya.
Jadi harus ada usaha untuk berolahraga. Nah, ibu-ibu yang terkasih, tadi saya katakan perlukah, pentingkah? Jadi itu kita harus katakan itu penting karena kenapa? Untuk mengetahui seperti apa. Terutama juga apakah kita juga kesehatan fisik kita menurun bisa karena stres, itu tadi depresi yang berkepanjangan. Nah, jadi ibu-ibu yang terkasih, kesehatan mental juga perlu dicek ya. Kesehatan mental tadi juga perlu dicek. Di kota Jakarta ini orang banyak mulai sadar dan pusat-pusat konseling itu sudah banyak kecuali di daerah ya. Kalau di daerah itu kesadaran untuk cek itu dibilang sakit jiwa seperti yang saya katakan tadi ya, orang gila gitu ya. Jadi mungkin dikondisikan mereka ya dengan situasi seperti itu karena itu kalau dikatakan berlebihan katanya ya. Padahal mereka itu belum punya kesadaran. Nah, yang berhubungan dengan rohani ini sekarang kita nih ditinjau dari iman Kristen kan saya katakan. Tadi kita hubungkan dengan dari sudut psikologi, sekarang kita dari cek kesehatan rohani. Nah, yang berhubungan dengan rohani kita nih, ya, yang berhubungan dengan rohani, pernahkah kita cek kerohanian kita, ibu-ibu? Nah, oh tentu sehat-sehat gitu ya. Baik-baik, saya setiap minggu ke gereja kok rajin gak pernah absen. Rajin ikut komsel atau sel group atau community of love gitu ya. Atau persekutuan doa wilayah, jaringan perempuan. Nah pokoknya saya rajin, aktif gitu. Nah saya ikut paduan suara. Saya membawa jiwa, saya penginjilan dan bla bla bla. Saya pemusik, saya majelis 15 periode misalnya gitu ya. Nah, wow, 15 periode itu kelamaan ya. Nah, bercanda ya. Jadi kita bilang ini dan itu. Nah, itu bukan indikator yang menunjukkan kerohanian bahwa ibu-ibu sehat atau tidak. Ya, mari kita cek. Nah, kita hubungkan dengan kepribadian ganda atau diubah kepada kerohanian ganda. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa memiliki dua sisi. Ya, sisi putih dan sisi hitam sebenarnya, tapi di sini gambarnya merah, ya. Kapan kita waktunya putih? Gitu ya, Ibu-ibu ya. Kapan kita waktunya putih, Ibu-ibu? Waktu dalam kegiatan kerohanian gereja, ya. Kemudian kita kapan kita dalam merah? Mungkin di luar komunitas bisa jadi karena orang nggak tahu siapa kita sesungguhnya. Orang yang tahu dengan kita adalah siapa yang paling tahu? Keluarga kita kan? Nah, di dalam komunitas kita bisa berpura-pura kan? Apalagi di dalam kegiatan gereja. Nah, sering sekali musuh terbesar yang dalam gereja adalah kemunafikan. Tapi kita bukan bicara karena munafik itu sikap apa ya, lain di bibir, lain di hati ya. Lebih kepada itu. Tapi ini bicara ada gangguan di dalam diri seseorang dan juga kalau dari sudut iman Kristen itu kerohaniannya itu dipertanyakan. Nah, ibu-ibu, kita lihat ya, waktu kita ke gereja kita hidup dengan orang-orang yang kita kenal. Nah, kapan kita jadi berbeda, ibu-ibu? Kapan kita jadi berbeda? Ketika kita kumpul dengan orang-orang juga yang bukan, bisa jadi juga salah satunya mereka yang belum kenal Tuhan, bukan anak-anak Tuhan. Ya, kita jadinya seperti mereka, berkepribadian ganda. Saya pikir di Zoom ini ada. Ya, kita yang tahu ya. Kita yang tahu, kita yang koreksi ya. Saya percaya tidak ada. Di luar sana, ibu-ibu, banyak orang-orang Kristen seperti itu ya, ibu-ibu ya. Nah, firman Tuhan dari Matius bilang apa ya? Nah, sebelum firman Tuhan Matius menyatakan sesuatu, kita lihat dulu. Banyak orang Kristen yang berkerohanian ganda. Di gereja mereka mengaku anak Tuhan, di luar anak apa ibu-ibu? Anak duniawi. Ya, di gereja memuji Tuhan, di luar memaki, mengumpat kata kasar dan caci maki. Di gereja menjadi pelayan Tuhan, di luar melayani hawa nafsu. Di gereja menjadi orang suci, di luar sana menjadi orang berdosa, hidup sebagai orang berdosa. Hidup yang tidak sama ketika berkumpul dengan anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Nah, ibu-ibu boleh screenshot ini ya kalau ibu rasa penting. Nah, saya katakan inilah orang Kristen yang berkerohanian ganda. Nah, coba saya minta satu orang ibu-ibu boleh ya menolong saya
baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Boleh ibu-ibu membantu untuk membacakannya? Siapa saja volunteer? Mari silakan Bu Lydia. Iya Bu, silakan Bu. Lima ya? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih Ibu, bagus sekali suaranya ya. Terima kasih. Nah, pertanyaannya, benarkah Tuhan tidak mengenal kita? Kok Tuhan bilang gitu ya? Mengerikan sekali. Padahal kita sudah rajin dalam setiap kegiatan pelayanan yang sifatnya itu spiritualitas yang dibangun selalu setiap hari. Ya, kita melakukan kegiatan rohani, kok Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Benarkah Tuhan gak mengenal kita? Bukan tidak mengenal, ya. Ada kalau kita katakan bukan di sini bukan tidak mengenal, tetapi mengenal dari identitas sebagai murid Kristus yang bisa dikatakan. Artinya tidak mengenal itu tidak Tuhan bukan mau bilang saya tidak mengenal, bukan tidak tahu ya, bukan begitu ya. Tetapi saya tidak mengenal lebih kepada Tuhan itu menunjukkan gimana sih kamu identitasnya? Kamu kan murid Kristus sejati, tetapi kenapa sih kamu punya karakter yang seperti itu, kerohanian yang seperti itu? Nah, itu yang boleh dikatakan sebagai murid Kristus yang sejati karena apa? Gitu ya. Banyak orang Kristen pura-pura sejati, Kristen kaleng-kaleng, Kristen tanpa pertobatan. Aku tidak mengenal engkau sebagai muridku yang sejati. Itu maksudnya. Tidak mengenal engkau, masa sih Tuhan? Tuhan tidak mengenal aku berdiri selalu di mimbar melayani Tuhan. Masa sih Tuhan, engkau tidak mengenal aku terus-menerus di dalam gedung gereja. Masa sih Tuhan, aku sudah bawa jiwa untukmu. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Pada saat itu terlambat kita menyesal. Kenapa? Karena Tuhan bilang, engkau bukan muridku yang sejati. Engkau bukan Kristen yang sejati. Engkau bukan anak Tuhan yang sejati. Kamu bisa melayani, kamu bisa bawa firman Tuhan di gereja, kamu boleh bawa orang ke gereja, kamu rajin memberikan pelayanan diakonia, kau bawa jiwa kepadaku, tapi sisi yang lain dari hidupmu tidak melakukan apa yang ku kehendaki, aku tidak mengenal engkau. Tuhan bilang. Kenapa? Karena punya dua sisi, yaitu sisi yang ganda. Padahal ketika menjadi anak Tuhan, firman Tuhan itu kan berkata bahwa kehidupan kita itu sudah bersatu dengannya. Kristus yang tinggal di dalam diri kita memberikan pengaruh dalam pola pikir kita, hati kita, perilaku kita. Jika Kristus ada di dalam hati kita ibu-ibu, itu tidak berpengaruh, apapun yang jahat itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Ya, kecuali kalau kita mau, kita sudah tahu itu salah, kita menutup hati kita dan kita terus hidup dalam topeng. Atau kita melayani Tuhan tapi kita masih memakai topeng. Coba ibu-ibu bandingkan dengan Efesus. Saya minta ibu ini Herlina dari Banten, Ibu Herlina Ritonga ya, Nyonya Pendeta Sibodidoyo. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 Ibu. Apakah Ibu Erlina hadir? Kalau Bu Erlina, ada Bu Erlina. Ibu Pendeta, ya. Ya hadir, Silakan, Bu. tapi maaf, saya lagi nyetir, saya sambil dengar aja ya. Oke. Baik, Ibu Helen aja, Ibu Helen. Terima kasih Bu, lanjut aja Yupir. Oke, saya bacakan Bu. Karena kamu telah mendengar tentang Dia
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih. Coba ibu-ibu kita lihat yang di tanda hitam. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Nah, ibu-ibu yang terkasih, berarti tujuannya adalah menjadi manusia baru. Ketika meninggalkan gereja, kita di luar sana kita kembali ke manusia lama, ya. Ada pelayanan rajin di gereja, oke, tetapi pelayanannya di luar itu mungkin ya ada dugem. Kita lihat juga kadang-kadang ya, kita juga nasihati anak-anak muda kita di gereja atau dimanapun pelayanan kita Tuhan pakai, ya supaya jangan sampai begini, pacaran bebas. Tapi ketika pelayanan bagus sekali, itu satu gambaran yang sangat menyedihkan ketika melayani Tuhan di tempat yang kudus, tetapi kita mempermainkan altarnya Tuhan, panggungnya Tuhan. Ketika Tuhan kasih panggung untuk melayani, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jadi contoh lagi, jika dalam dunia pekerjaan gitu juga ya, orang lain korupsi, kok saya enggak rugi dong kalau saya enggak korupsi? Biar sama keuntungannya. Atau mungkin pembukuan berganda dan lainnya. Atau mungkin menipu, usaha dagang ya. Daripada saya jatuh miskin, lebih baik saya tipu-tipu lah, tipu-tipu banyak juga nggak apa-apa. Nah, jadi itu satu hal yang bahaya. Kita bukan lagi murid Kristen yang sejati. Kita bukan lagi orang yang Kristen murni di hadapan Tuhan. Kita punya kepribadian ganda. Nah, jadi ini adalah kebenaran. Artinya bukan lagi kepada Kristus yang tinggal di dalam hati kita menutup pintu celah itu. Kita memberikan perilaku atau pengaruh yang tidak baik masuk dalam pola pikir kita. Satu sisi kita baik, satu sisi kita jahat, ya. Artinya jahat, kita masih kuat duniawinya. Nah, ibu-ibu tinggal di dalam Kristus ya. Ketika kita katakan Bu Pendeta atau Bu Ningsi atau Bu Evi gitu ya. Apakah ketika kita tinggal di dalam Kristus, apakah kita masih berdosa ya? Itu ada dosa masih ya. Nah, tapi itu tidak sama dengan tinggal di dalam dosa. Itu coba kita perhatikan. Kita hidup di dunia masih berdosa kan? Tapi ada satu pertanyaan, masih berdosa dan tinggal di dalam dosa, bedanya di mana? Ketika kita masih berdosa, kita nggak sadar, kadang-kadang kita marahi anak kita, kadang-kadang kita gaplok, ya. Kemudian kita benci, penuh kebencian lihat orang, kita masih ada iri hati lihat sesama teman, kita nggak suka teman lebih tinggi dari kita nggak suka ya pamor kita langsung hilang gitu ya kalau orang lain yang akan jadi next generation, kita nggak siap gitu ya. Itu masih ada dalam hidup yang berdosa. Ketika kita masih berdosa, kita kan mencoba memperbaiki diri. Aduh Tuhan, kenapa saya marah anak saya? Ada nggak satu titik itu, ibu-ibu dalam kesadaran seperti itu? Aduh Tuhan, satu titik kok saya begitu ya sama beliau? Oh Tuhan, satu titik kenapa ya saya kok seperti ini ya? Kok seperti itu ya? Nah, berarti ada suara hati Roh Kudus menuntun ibu-ibu untuk memperbaiki diri. Tuhan, ampuni saya, tolong saya Tuhan. Kan begitu ya ibu-ibu ya? Tapi kalau orang yang tinggal di dalam dosa, betah gitu ibu-ibu ya. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu tidak berkenan pada Tuhan, tapi dia tutup hatinya. Gak ada yang tahu kok gitu loh. Tidak ada orang yang tahu, terus menerus tinggal di dalam dosa dan dia menikmati dosa itu. Nah, dosa membelenggu dirinya semakin kuat dan dia tidak berdaya keluar dari dosa. Kenapa? Karena tidak ada datang kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, identitas sebagai anak Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan situasi. Kehidupan sekuler harus bisa rohani juga. Jadi kehidupan sekuler dalam diri orang percaya itu bukan artinya tidak rohani. Tetapi kehidupan sekuler dan kehidupan rohani itu harus tetap sama-sama rohaninya. Dalam bidang apapun itu ibu-ibu. Karena Kristus bukan sebagian dalam hidup saya.
tetapi dia adalah keseluruhan di dalam hidup saya. Itu dia. Nah, bukan sebagian, bukan dibatasi. Mari kita integrasikan Tuhan di dalam kehidupan kita, pola perilaku kita. Nah, kita tahu ya, saya bukan mau menghakimi, sebenarnya nggak enak saya mau sampaikan ini, tapi saya juga ingin mencek kerohanian saya juga, karena saya juga bukan orang yang sempurna. Ya, kita seringkali hidup di dalam topeng. Saya juga dulu pernah hidup dalam topeng. Atau nggak sadar juga saya mungkin pernah dalam topeng. Tapi kita kapan mau melepaskan topeng itu, ibu-ibu? Nah, contoh ya, ibu-ibu, maaf saya katakan ini. Saya nggak usah kasih tahu namanya, tapi ibu-ibu tahu kan berita yang sangat heboh viral beberapa tahun yang lalu. Dan waktu itu kita ada pelayanan bersama di gereja dengan hamba Tuhan tersebut. Karena kita berjejaring juga pelayanan perempuan dengan beberapa rekan-rekan, woman in woman ministry, dan beberapa virtuous woman, dan juga ada yang lain-lain ibu-ibu. Ibu-ibu, saya sedih, teman saya ini jatuh di dalam dosa. Ya, dan saya pernah katakan kalau ini saya sharingkan ketika dia ditangkap polisi, dia bilang katakan kepada orang lain, jangan ada yang seperti saya. Ingatkan di dalam setiap seminar kamu. Ibu-ibu, saya sedih sekali karena pendeta ini orang yang sangat terkenal, dan ibu itu istrinya juga orang yang sangat terkenal. Mereka dokter yang hebat, pembicara hebat, dan gerejanya sangat besar, ya. Namun yang membuat saya sangat kaget dan syok ketika saya mendengar berita ditangkap polisi, gitu ya. Dan betapa rapuhnya istrinya tersebut. Dan apa yang mau saya katakan, pendeta itu ditangkap karena apa? Pelecehan. Saya berpikir bagaimana dia bisa naik mimbar memberitakan kabar baik firman Tuhan, tetapi pada saat itu dia tetap tinggal dalam dosa, kerohanian yang ganda, gitu loh. Sangat menyedihkan, miris bukan? Kemudian ada YouTuber juga di Jakarta, ya, punya masalah dengan anak-anaknya. Jadi gimana ya mau saya katakan? Jadi anaknya ini ya, suka bercerita tentang keberadaannya dengan konselor, ya. Lalu ternyata anak ini hasil divorce, ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena orang tuanya berselingkuh, ya. Berselingkuh, papanya berselingkuh, gitu loh. Jadi, tapi waktu di dalam pernikahan itu, saya kagetnya adalah dia mengutip ayat firman Tuhan, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengerikan. Ibu-ibu tahu tidak? Ternyata dia berselingkuh, dia mau pernikahan kedua, dia berselingkuh, menyelingkuh istrinya pertama. Udah, lahirlah anak. Kemudian dia berselingkuh lagi, ketiga. Kemudian lahirlah anak. Kemudian dia berselingkuh lagi, ibu-ibu. Tapi di dalam undangannya ditulis apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Miris bukan? Mengerikan. Mengerikan sekali, hidup yang begitu kelihatan rohani, tapi tetap tinggal di dalam dosa. Ada apa sih dengan anak Tuhan sekarang ini? Firman Tuhan yang sudah kita dengar, Kristus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus hidup dalam kita, tapi tetap kita dalam kemanusiaan lama kita, ibu-ibu. Nah, itu yang sangat miris sekali. Bagaimana iman Kristen dapat tercermin dalam tindakan sehari-hari? Pertama, kepada diri sendiri. Katakan kepada diri sendiri, harus ada pengharapan. Bagaimana kita mengalahkan diri kita kepada ketakutan, kekhawatiran dalam hidup sehari-hari. Iman itu juga berbicara. Ya, jangan juga, kita tadi Bu Ningsi bilang jangan jadi pecundang. Kita juga harus berani melawan, menghadapi pergolakan-pergolakan, perbedaan, tantangan, tantangan sekalipun itu ada di depan kita. Rasanya kita nggak mampu, tapi coba, iman itu akan menolong memampukan kita. Oh, suami saya kok begini? Udah, kita langsung lemah, takut. Terus kita takut berlebihan. Ya, akhirnya kita jadi posesif dengan suami kita. Hati-hati ibu-ibu. Mari kita serahkan, doakan kepada Tuhan. Biarkan iman itu murni menjadi murid Kristen yang sejati ada di dalam diri suami kita atau anak-anak kita. Doakan mereka. Kemudian kepada orang lain. Tanamkan praktik moral dan karakter hidup dan dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Jadi ini sering terjadi karena kita bersama-sama. Ya, cara kita bersama-sama. Jadi cara hidup kita bagaimana? Cara hidup kita itu adalah gambaran iman Kristen kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada orang lain, itu gambaran iman Kristen. Iman bukan hanya masalah kepercayaan Kristen, tetapi
tetapi bicara pertobatan dan bagaimana Kristus itu dihidupi dalam kehidupan kita dan perilaku kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, panggung untuk menunjukkan nilai-nilai iman kita. Saat berkomunikasi dengan orang lain, atasan dan bawahan, kadang-kadang kita mengalami gesekan, ketidakcocokan, ketidakenakan, kesalahpahaman. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Iron sharp iron. Tetapi ketika kita boleh menajamkan sesama kita dengan prinsip yang benar dengan firman, orang itu akan memahaminya karena Roh Kudus akan bekerja. Amin ibu-ibu. Kemudian yang kedua, panggung untuk menunjukkan nilai iman saat berelasi dengan keluarga. Ya, saat berelasi dengan keluarga seperti apa? Apakah relasi kita di dalam keluarga itu hangat bagi atau seperti apa suasana yang dibangun, atmosfer yang dibangun itu apakah benar-benar sudah berdasarkan apa yang Tuhan mau? Apakah ada mesbah keluarga? Gitu ya. Kemudian, panggung untuk menunjukkan nilai-nilai iman saat merasa diganggu atau dirugikan ibu-ibu. Ya, jadi ini juga ya. Kita juga jangan merasa tergelitik ketika ada orang yang punya potensi yang baik, kita takut terpinggirkan. Ini dulu siapa ya? Saya lupa pembicaranya bilang itu gejala midlife ya, usia parubaya juga. Ini kadang-kadang terjadi besar dalam masalah psikologi. Jadi kadang-kadang yang kita dalam usia seperti itu, kita itu nggak sanggup orang muda itu punya potensi akan ada. Jadi kita merasa itu kompetitor, ya kompetisi yang hebat di dalam menunjukkan potensi masing-masing. Jangan sampai kita punya perasaan merasa diganggu atau dirugikan. Dan saat dicobai untuk melakukan dosa apapun itu, jangan coba-coba. Mari kita tunjukkan demonstrasi bagaimana kita mengagungkan nilai-nilai iman kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apa maksudnya adalah iman Kristen itu harus terintegrasi di dalam hidup kita keseharian. Ya, jadi pasti pernah orang dirugikan, disakiti, ya, dihianati. Tapi Tuhan ingin kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh diubahkan menjadi manusia baru. Apakah kita memperkenankan hati Tuhan setiap hari? Ya, nah kemudian integritas iman kita jangan dibatasi oleh ruang dan waktu juga. Jadi hidup kita harus bertautan dengan Tuhan meskipun dalam dunia sekuler kita harus tunjukkan identitas kita. Nah, langkah-langkah apa sih hidup saya supaya bertautan dengan firman Tuhan? Pertama, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bagaimana belajar firman Tuhan? Lalu melakukan refleksi pribadi dan doa, berkomunikasi dengan Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ibu-ibu, kemarin saya sempat drop. Kenapa? Tiba-tiba banyak pergumulan datang. Ya, tidak saya sangka-sangka loh. Gitu loh. Jadi ini nggak mungkin selesai dalam berapa waktu gitu ya. Itu saya coba, Tuhan tolong kasih jalan keluar, ibu-ibu. Saya bingung gitu loh. Nggak pernah-pernahnya gitu loh ibu-ibu. Saya juga takut kalau nanti orang salah paham dengan keadaan itu. Jadi itu sangat sesuatu yang shock ya. Saya mau katakan sedikit di sini. Jadi ada kebutuhan yang tiba-tiba harus urgent. Ibu-ibu, saya bilang, Tuhan, kalau saya pakai ini, pos ini terganggu. Kalau saya mau pakai ini, posko ini terganggu. Terus gak mungkin saya, gimana ya caranya? Tapi saya bilang, Tuhan, Kau baik. Tuhan tolong saya. Ibu-ibu, ketika kita lihat persoalan itu besar, tapi kita nggak lihat Tuhan, ingat, kita akan mental gitu ya. Kita nggak akan menjadi murid Kristen yang sejati. Jadi, saya mau tanya ibu-ibu, bosan nggak ibu-ibu baca firman Tuhan? Bosan nggak? Ibu woman movement Buni nggak ya? Luar biasa. Luar biasa ya ibu-ibu ya. Jika kita bosan ibu-ibu, itu ada alarmnya ya. Ada masalah dengan kesehatan rohani kita. Kenapa dengan aku ya? Mungkin itu yang kita tanyakan. Bukan ada apa dengan firman Tuhannya, tetapi ada apa dengan diri kita. Ada apa dengan saya? Ya ibu-ibu, jadi tekun pengajaran dalam hal apa? Saat ibadah 1 kali seminggu. Kalau kita itu pun tidak mengantuk ibu-ibu. Udah gitu, kalau kita nggak scroll HP gitu ya. Waktu ditanya firman Tuhannya apa, kita bingung apa ya? Nah, dari mana ya? Temanya apa ya? Siapa pengkhotbahnya lupa. Itu kan kaget juga ya. Atau pemateri yang lalu siapa ya? Siapa ibu-ibu? Pemateri yang lalu yang dari Bali. Halo. Ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Nah, coba kalau
kita bertekun itu bicara apa? Kayak seriusan, ya serius, sungguh-sungguh, ya. Tapi tidak cukup kalau 1 kali seminggu, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa ibu-ibu? Karena banyak hal negatif berpengaruh bagi hidup kita di zaman sekarang ini, yang menyeret kita ke dalam kerohanian ganda. Ya, ibu-ibu, pengaruh positif atau negatif yang cepat masuk ke dalam diri ibu-ibu? Saya berharap pengaruh yang positif ya. Kalau kata-kata negatif sering cepat, tapi ya kalau kita lihat ya, sering cepat. Kadang-kadang anak-anak aja pun cepat nyimpen gitu ya. Cepat diserap. Coba lama-lama bisa kita itu kalau tidak berpegang pada firman Tuhan, kita bisa lengah, kita bisa lemah. Perilaku negatif lama-lama ikut dan besar dampaknya kalau kita berada dalam lingkungan yang salah. Kita cepat ikut-ikut. Makanya kita berkomunitas harus pilih-pilih teman yang baik, teman yang membangun, komunitas yang baik dan membangun. Contohnya Women Movement, ya, hal yang baik. Kemarin saya mau ke Bandung ya, mau pergi Buningsi, tapi tiba-tiba saudara ada yang sakit, gak ada yang kawani, waduh, tertunda lagi. Padahal udah semangat 45 gitu ya, udah terencana, udah telepon teman-teman di Bandung, udah siapkan baju congsam, udah pokoknya udah oke. Tapi ada hal ternyata yang ada orang butuh bantuan. Evi mungkin belum dulu, masih ada yang berikutnya gitu kan. Nah akhirnya saya telepon Bu Kristi, tolong ya sampaikan Bu Ning, saya nggak enak sama Bu Ning. Ya ibu-ibu ya. Nah akhirnya waktu saya ada itu keponakan tertolong juga ya. Jadi ternyata Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang lain juga. Nah jadi kita harus tahu dampaknya komunitas yang baik itu di mana. Hati-hati ketika pengaruh negatif akan kuat dan dia akan mengikat kita, dan dia akan menyeret kita. Ibu-ibu, hati-hati. Bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan. Perbanyaklah hubungan dengan Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kadang-kadang saya sedih. Orang saya tanya, berapa lama kamu membangun saat teduh dengan Tuhan? Ada yang bilang 5 menit, 10 menit. Ibu-ibu, 5 menit, 10 menit. Bandingkan dengan berkat Tuhan yang kita terima banyak. Anak kita dikasih kesehatan, dikasih cukup ya kehidupannya, kemudian disukseskan, atau suami kita. Tapi kita mau sama Tuhan itu tawar-menawar berdoa, tawar-menawar saat teduh, tawar-menawar membangun hubungan intim dengan Tuhan. Wah, coba kita cross check diri kita. Itu yang membuat kita terjerat, bisa bahaya di dalam pengaruh negatif. Ya, sekalipun kita pendeta, hamba Tuhan, aktivis rohani, kita harus kuat di dalam pengajaran firman. Karena kalau tidak, kita akan tinggal di dalam dosa. Jadi kita harus hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu. Nah, coba Tuhan bilang apa? Ya, Tuhan bilang inilah Tuhan ingin hadir. Sampai Tuhan bilang apa itu ya di dalam perjanjian lama. Dia rindu gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa. Ada keterikatan kita dengan Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan yang dilibatkan. Kemudian Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya. Menurut gambarnya diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Itu menunjukkan relasi juga ibu-ibu. Nah itu Tuhan ingin hadir dari perjanjian lama. Dia menunjukkan kehadirannya. Supaya ada ya connecting dengan dia ya. Nah ibu-ibu, tujuan manusia diciptakan adalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yaitu bagaimana kita menghidupi apa yang Allah lakukan dan menyatakan apa yang Allah lakukan sehingga semuanya berkenan di hadapannya. Manusia ditempatkan di Taman Eden sehingga Allah dan manusia ada di tempat yang sama. Artinya ada kehadiran Tuhan dilibatkan. Jadi dalam kehidupan kita, mari masukkan kehadiran Tuhan. Dari mana? Lewat firman Tuhan, lewat komunitas yang membangun, komunitas yang rohani. Dan tentunya kita harus perbaharui hidup kita. Jangan kita tinggal dan nyaman di dalam dosa. Hindari dosa. Katakan tidak, aku tidak mau bersamamu ya. Nah, kitab Kejadian melihat cara kita menjadi serupa adalah melalui kebersamaannya, itu ditunjukkan. Nah, semakin manusia bisa merasakan kehadiran Allah dan mendengar suara Allah, semakin manusia bisa meniru, bisa menyelaraskan diri, dan akhirnya imago Dei, menjadi serupa dengan Allah. Dalam perjanjian lama itu. Nah, Tuhan datang juga berbicara kepada manusia lewat hukum Taurat. Ya kenapa Tuhan datang lewat hukum Taurat? Tuhan kasih 2 loh batu kepada Musa hambanya di Gunung Sinai. Tuhan berikan waktu itu hukum Taurat kepada manusia supaya hukum Taurat itu dijalankan dan mesti
dijaga dan manusia pun dijaga oleh Tuhan. Nah, Tuhan berikan hukum Taurat juga supaya ada hubungan keterikatan dengan Tuhan antara Tuhan dan manusia. Tuhan hadir dengan hukum yang diberikan, ya ibu-ibu. Jadi kita lihat, nah sekarang juga Tuhan hadir. Nah, Ulangan 6 ayat 8 sampai 9, saya mau katakan begini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, ya. Ulangan 6 ayat 8 sampai 9. Ibu-ibu, kita lihat ini bapak agama Yahudi, ya. Nah, kita lihat dahingnya, mereka punya kebiasaan itu sangat taat kepada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu dilakukan secara harafiah. Ikatan itu ada artinya. Kalau kita lihat ada ikatan di tangan itu, ya, itu melilitkannya itu bukan sembarangan ngikat, ya. Hitungannya itu ada aturan, berapa kali ikatan itu ada aturan. Ujung ikatan itu harus menghadap ke dalam bagian dalam. Itu artinya apa, ibu-ibu? Supaya dekat ke hati. Itu sudah ditetapkan, ya. Kepalanya kan ada seperti kotak-kotak itu, ya ibu-ibu, ya. Itu kotak itu isinya ayat firman Tuhan, ya. Artinya jadi itu dasar mereka firman Tuhan supaya diingat melakukan firman Tuhan. Jadi tahu kehendak Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Lambang di dahi artinya itu ditaruh kotak-kotak itu bahwa firman Tuhan menguasai hati dan pikirannya. Dan untuk kita supaya firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, lilitan tangannya menghadap ke hati itu juga menjadi refleksi bagi kita. Firman Tuhan menunjuk arah dan tercermin di dalam hati. Karena dari hati timbul segala yang baik dan yang jahat, kan? Makanya dijaga hatinya, ya. Kalau orang tetangga bilang, jagalah hati, jangan kau nodai, ya kan? Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, nah ibu-ibu, jadi artinya firman Tuhan itu diintegrasikan setiap hari. Jadi kita nggak lagi pakai topeng, ya ibu-ibu, ya. Oleh karena itu jangan pakai topeng. Tuhan bilang, saya tidak mengenal kamu, karena kita udah pakai topeng. Nah, sekarang di perjanjian dari pembelajaran hukum Taurat dan mentaati perintah Taurat dalam kehidupan sehari-hari, manusia sedikit demi sedikit kembali membangun jati diri dan identitas sesuai gambaran Khaliknya. Nah, saya nggak mau panjang-panjang jelasin perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini bicara Tuhan menjelma menjadi manusia, diam di antara manusia, dan itulah inkarnasi Allah. Dan Kristus naik ke surga, mengutus Roh Kudus menyertai orang percaya. Nah, dalam perjanjian baru itu intinya adalah ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan Roh Kudus yang diam di dalam kita, sehingga Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan, mengingatkan kita untuk menjadi murid Kristen sejati. Apapun yang kita lakukan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ibu-ibu, bicara yang kedua, poin kedua. Tadi kan bertekun, ya, dalam pengajaran firman. Tadi bicara firman, PL dan PB. Nah, yang kedua, bicara apa? Langkah-langkah apa supaya kita bertaut dengan kebenaran? Pertumbuhan rohani dalam komunitas. Bagaimana melibatkan diri dalam komunitas gereja atau kelompok untuk pertumbuhan rohani seperti woman movement kita yang luar biasa ini, ya. Bukan asal ikut aktivitas saja, tetapi kita pasti mendapatkan manfaat. Makanya setiap pagi Bu Ningsi itu saya kasihan kadang-kadang orang gak respon gitu, ya. Itu udah didoakan itu saat teduh, ya ibu-ibu, ya. Tapi kita kasihlah komentar. Kalau kemarin HP saya itu bermasalah, Bu Ning, jadi saya tuh agak-agak diopname dulu. Itu kadang-kadang aduh lupa lagi ngebalas Bu Ningnya, aduh lupa, ya. Ibu-ibu pagi-pagi langsung dikasih saat teduh. Thanks Bu Ning. Apa susahnya sih? Kadang-kadang kasihan gitu, ya. Pulsa berapa itu. Kita juga lihat nih, bagaimana Ibu Ning dipakai Tuhan untuk boleh menyatukan kita di dalam komunitas perempuan ini. Saya juga diberkati, ibu-ibu. Kenapa saya ingin terus dan terus di dalam woman movement? Karena saya tahu ini berdampak baik. Ini komunitas yang baik. Mari, kan kita juga ada, ya, persekutuan yang lain, wanita sukacita dan yang lain-lain sebagainya. PWK, kita lihat hal yang baiknya, ya. Nah, jadi bukan asal ikut-ikut saja, tapi kita memberi dampak. Nah, jadi tapi ingat, ketika kita ada dalam komunitas itu, kita bertumbuh atau tidak, ibu-ibu? Nah, tetapi bukan komunitas itu yang memberi pertumbuhan untuk diri kita 100%, tapi respon kita juga perlu, gitu, ya. Nah, kemudian kita masuk yang ke berikutnya, yang ketiga. Tadi bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kemudian dalam komunitas. Nah, kemudian kita yang ketiga adalah dalam rutin check up, ya, dan bagaimana mengobatinya. Ibu-ibu,
Ini kita udah mau pada masuk di yang terakhir, jadi sabar ya, udah mau selesai. Jadi rutin check up, bagaimana kita mengobatinya. Kita perlu nggak cek kesehatan rohani kita? Perlu dong, ya. Coba ya kita coba cek kerohanian kita, bagaimana kehidupan rohani kita sampai hari ini. Semakin mundurkah, semakin menggelorakah, semakin terbakar panaskah? Ibu-ibu, ini refleksi bagi kita, ya. Jadi apakah saya, ini indikatornya, coba tanya ke dalam diri kita. Indikatornya pertama, rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, haus akan firman Tuhan, makin banyak mengasihi atau makin banyak berkelahi, makin banyak membenci. Nah, peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup saya, Roh Kudus akan menunjukkan ya bagaimana kita peka merespon kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, apakah kita makin peduli dengan sesama kita? Apakah kita berduka cita karena dosa, atau kita apatis, atau kita anggap biasa-biasa saja? Kalau untuk membuat untung udah sesekali berbuat dosa. Oh, tidak ya. Dosa adalah dosa. Ingat, dosa itu bukan kelemahan ya. Makin cepat dan mudah untuk mengampunikah kita? Kalau kita masih keras hati, berarti kesehatan rohani kita rusak, ibu-ibu. Ya, merindukan satu hari kelak bersama Kristuskah kita? Nah, kita tanya dalam diri kita. Ibu-ibu, ini indikator. Kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Dan hari ini saya percaya kepada kita semua, Tuhan menginginkan kita tidak memakai topeng. Tuhan menginginkan kita menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang berbeda. Artinya berbeda untuk satu baik, ada waktu yang lain, di tempat yang lain, ruang dan waktu yang berbeda, saya menjadi orang yang jahat. Tidak, ibu-ibu ya. Jadi Tuhan mau katakan kepada kita, libatkan Tuhan. Kristus adalah bagian dari hidup kita. Dia bukan sebagian dari hidup kita, tetapi Kristus adalah keseluruhan hidup kita. Sorry, saya koreksi. Dia bukan sebagian dari hidup kita. Jadi ketika Tuhan bilang, aku mengenal kamu, alangkah bahagianya kita. Tetapi ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, sekalipun kita bilang, Tuhan, Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan izinkan kita dalam pertarungan dunia ini. Mari bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus membaharui hati dan pikiran kita. Jadilah kita manusia yang sejati di hadapan Tuhan. Bagaimana di dalam dunia sekuler pun kita rohani, di dalam dunia rohani pun kita lebih rohani. Jadi kita tidak ada membeda-bedakannya. Ibu-ibu, demikian hari ini, biarlah kita tetap mengintegrasikan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Dan saya percaya ibu-ibu di sini akan dapat menangkap kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita bukan bicara dari sudut psikologinya, tetapi saya hanya membandingkan ya, dan dihubungkan dengan keadaan kerohanian sekarang ini. Jadi ada 3 hal penekanan. 1, banyak orang yang percaya gagal mengintegrasikan Kristus dalam setiap hidup. Banyak orang yang mengembangkan kepribadian ganda, tapi dia lupa mengembangkan kehidupan rohaninya. Jangan memiliki pribadi yang berbeda, yang berjalan berlawanan, tetapi terus mencoba berada dalam diri satu orang, itu jangan ya. Mari refleksikan hidup kita, tetaplah libatkan Tuhan. Roh Kudus menolong dan memperbarui hati kita. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam hal yang positif, bertekun dalam firman Tuhan, hidup dalam komunitas yang positif dengan dekat dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ibu-ibu, coba check up kesehatan rohani kita. Marilah kita jangan pakai topeng, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ningsih.